Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza asana ahadukum islamuhu fakulu hasanatin ya'malha taktabu bi asratin amsalha ila sab'ina hadin dhikr wa kullu sayyatin ya'malha aku tabu bi misliha hatta yaqullah azza wa jalla." Apabila seorang dari antara kalian kamu telah membaguskan Islamnya, memeluk agama Islam dengan bagus, maka tiap-tiap kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan akan dicatat itu mendapatkan 10 hasanatin kebaikan, bukan sedekah saja. Setiap langkah kebaikan dikalikan 10 kebaikan, 10 balasannya yang sepadan. Sampai diketahui ini ikhlas, bukan 10 lagi, 700 pahala. Bukan 10, 700. 4 ganda. Sedangkan dan tiap-tiap kejahatan yang dia lakukan akan dia catat hanya dengan 1 balasan. Bukankah lebih murah Allah Ta'ala? Kalau kejahatan itu 1, balasannya kebaikan 700, berarti plus 699. Tapi kenapa yang sudah balasan, yang sudah dapatkan 700 kok kamu menderita? Ini luar biasa. Bahkan dikalikan 10 saja, dia tidak ada beban hidup, tidak ada masalah. Tapi kalau sampai 700 yang namanya kebaikan yang harus diperoleh 1 langkah, 7.000 kesalahan dia yang tidak disadari. Sampai mati musibah itu, dosa itu dibawa mati. Itu siksa. Jangan sampai susah di muka bumi. Mati, siksa. Cepat, segera perbaiki sebelum Allah minta pertanggungjawaban sama kita. Susah di dunia tidak sebanding dengan susahnya di akhirat. Sehingga dia berjumpa dengan Allah yang Maha Agung Mulia, hatta yang Allah Azza wa Jalla. Jadi balasan 1 dengan balasan yang sepadan. Kejahatan 1 dibalas 1, kebaikan 1 bisa 10, bisa 700. Tapi kenapa masih terus ini? Ternyata apa yang diletakkan kebaikan itu, ternyata dia tidak ibadah sebenarnya. Kelihatan sholat, tapi nggak sholat dia. Kelihatan ngaji, dia nggak ngaji sebenarnya. Itu yang dirasakan orang yang kena musibah. Tapi orang yang dapat balasan, pasti dia akan gembira. Tapi kalau dapat balasannya kok kesulitan, apakah Allah menjanjikan kalau kamu baik, Islammu baik, kutimpakan kesulitan? Tidak. Aku uji. Apakah benar kebaikan yang kamu lakukan itu memang untuk aku atau selain aku? Ujiannya begitu. Pertama itu amal untuk kita, ya kan? Bukan untuk Allah itu. Salah itu sebenarnya. Kemudian untuk orang lain,
supaya kamu dapat balasan pujian atau sanjungan? Benar apa salah? Ini amal yang dua ini gugur sudah. Sampai dari kesalahan itu benar bahwa saya beramal karena Allah. Ini yang sampai bilika. Maka dalam kitab ini terus diulang-ulang dari awal juz 1 sampai juz 2 sampai juz 3. Kalau Nabi Muhammad SAW, jumudul ain min qasbatil qalb wa qasbatil qalb min kasratil dunub wa kasratil dunub min nisyanil maut wa nisyatil maut min tulil amal wa tulul amal min hubbid dunya wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Yang mana artinya jumudul ain, jumud beku, hati yang keras, mata yang kering, berbuat dosa gak pernah menyesal, meninggalkan sholat gak menyesal, nangis kalau ditagih utang, nangis kalau nggak makan. Ini jumudul ain min qaswatil qalb, karena disebabkan kerasnya hati. Orang yang keras hati susah untuk meneteskan air mata, susah untuk menyesali perbuatan. Bahkan dengan dosa dia bangga dengan dosanya. Sombong lagi. Pendosa ini kok sombong. Kenapa kerasnya hati? Disebabkan dari banyaknya perbuatan amal yang penuh dosa-dosa. Dan lupa mati. Minisyanil maut, lupa mati, ya ingat mati. Kenapa orang itu dilupakan atau tidak diingatkan tentang mati? Dari sebabnya banyak menghayal, banyak lamunan, banyak program. Lamunan apa? Lamunan karena cinta, seneng sama dunia. Paham? Dan cinta dunia itu sumber dari segala kesalahan dan dosa. Ya. Kalau itu hidup hanya pedoman bahwa saya menjamin itu adalah pekerjaan, yang menjamin itu harta, yang menjamin itu kekayaan, dan kamu tenang dengan kekayaanmu itu padahal kamu menghimpun dosa. Bukan nggak boleh kaya,
Wa qala ta'ala fi kitabil karim, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alimun. Allah Ta'ala berfirman, dan kebaikan apapun yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Di mana kebaikan itu? Agar saya disebut baik, itu sudah buruk. Karena kamu mengolah itu baik. Tapi kalau kebaikan dari Allah, akal, hati, perbuatan sama. Allah. Tapi kebaikan yang kamu maksud, Allah kamu tinggal, akal kamu pertimbangan, hatimu was-was, ragu-ragu, nafsu yang kuat, sampai kamu gak tahu jalan, sampai gak tahu arah, di mana sebenarnya saya hidup, di mana saya berbuat, di mana saya bicara, di mana saya bersedekah, di mana saya beribadah, karena tertutup yang tadi disebutkan tidak punya agama. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah SAW, nikmatani magbunun fi ma kasirun minan nas as-sihah al-farah al-faragi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu karenanya, yaitu nikmatnya kesehatan, yang mana waktunya sehat, banyak untuk ibadat, banyak untuk belajar, banyak untuk zikir, banyak untuk berdoa, banyak minta ampun. Ini sehat. Yang kedua, banyaknya kesempatan-kesempatan. Wal faroji, kesempatanmu sangat banyak, kamu terhalang dengan pertimbangan dan kamu memilih sendiri, bukan pilihan Allah. Sekecil apapun kebaikan itu dapat harga, nilai. Bukan yang kamu maksud sekarang itu Jumat kamu ngaji, kamu Jumat ini dapat. Sabtu 0, Minggu 0, Senin 0, Selasa gak datang 0, Rebu gak datang 0, Kamis gak datang 0. Dosa. Akhirnya diperbuat. Level-level yang kedudukan tinggi itu diberikan kepada orang yang penuh fokus, tawadhuh, bersungguh-sungguh menghadapkan wajahnya kepada Allah. Karena tingkatan level kita ini ra'iyah, rakyat,
awam biasa dan tidak ingin mulia dan tidak ingin mendapatkan kedudukan tinggi, nggak perlu ada ujian, nggak perlu, udah bikin susah saja sudah. Itu kesempatan yang dihilangkan. Akhirnya gampang deh, saya ikut laptop saja nggak masuk, enak ya. Ini masalahnya itu laptop itu orang yang jauh, bukan orang yang dekat. Jangan pakai laptop yang dekat, itu pakai streaming aja Facebook itu. Ya, yang nggak datang, rumahnya dekat, tutup close untuk laptop. Yang jauh baru terima. Ini komunikasi tergantung komunikasi mana. Orang dekat tinggal nyebrang, kenapa pakai laptop? Ilmu memang gampang kayak ngambil di pasar, atau ilmu cuma ngambil kita langsung fotokopi, atau kamu tulis duduk manis. Memangnya surga begitu yang kau dapatkan? Marah saya betul kalau ada meremehkan hal ayat, tidak meninggikan, tidak tunduk. Jangankan kamu masuk surga, bau surga kamu gak akan bakal. Ditempuh dengan letih, ditempuh dengan susah, ditempuh dengan lapar, ditempuh dengan tidak tidur, ditempuh tidak istirahat. Dan itu kesempatan yang tidak akan terulang, yang tidak akan kembali, yang tidak ada alasan. Kalau memang kamu pakai laptop, nggak usah datang Jumat, nggak usah datang Rebo, oke? Itu kan untuk media orang yang jauh. Singapura nggak bisa datang. Itu pun Singapura yang ikut cuma 6, Jakarta yang ikut cuma 2. Ambil aja yang harga murah, Facebook murah. Dari situ aja kamu sudah tahu level kamu itu nggak berharga. Dan kamu nganggap ilmu itu murah. Memang kamu murah harganya. Maka tertipu karena kamu ada kesehatan, alasanmu banyak. Begitu kamu kesempatan, alasanmu banyak. Sampai betul-betul Allah akan nunjukkan memang kamu tidak bisa hadir, sakit. Mau yang begitu? Allah yang menghukum itu, sehingga kesempatan kamu untuk belajar tidak ada, kesempatan untuk mengikuti pelajaran tidak ada. Langsung kamu di out. Awalam nu'amirkum fayatadakkar fi man tadakkar wa ja'akumun nadir. Bukankah kami telah memanjangkan usiamu yang cukup untuk bisa berzikir? Bagi orang-orang yang mau berzikir dan telah datang kepadamu, orang-orang yang selalu memberikan peringatan kepadamu. Kalau kamu tidak punya mursyid, tidak ada pembimbing, dari mana kamu bisa berzikir? Mau sudah diperintah berzikir saja,
kamu masih bisa nggak berzikir, apalagi nggak ada perintahnya. Fadkuruni udkurukum. Sekali lagi, ayat yang pendek. Firman Allah, kalau kamu berzikir kepadaku, ngerti? Aku akan berzikir kepadamu. Zikirlah kepadaku, aku akan berzikir kepadamu. Kau mengingat aku akan mengingat. Kalau kau melupakan aku, jangan sekali-kali orang lupa, niscaya aku pun melupakan kamu. Urus urusanmu. Jangan dipikir kalau kamu lupa Allah ingat. Allah mengingat bagi orang yang mau mengingat, bukan Allah mengingat bagi orang-orang yang gak ingat. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, man amilan sholihan falinafsihi. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, bukan amal soleh. Sekali lagi, banyak orang beramal tapi tidak soleh. Jadi ingat, amal yang soleh, soleh ini artinya beramal semata-mata Allah, bukan selain Allah. Allah. Saya memberi Allah, saya sedekah Allah, bukan ingin dilihat orang, bukan ingin disebut pahlawan, bukan ingin sesuatu, tidak. Saya beramal lillah, karena Allah. Ini yang diterima. Maka pahalanya itu untuk dirinya sendiri, bukan orang lain dapat. Sembunyikan kebaikan kamu, sembunyikan sedekahmu, sembunyikan amalmu, sembunyikan amalmu, sembunyikan amalmu 3 kali. Allah yang akan balas. Tidak perlu dibalas oleh manusia, gak perlu dibalas oleh mereka, gak perlu pujian mereka, gak perlu kebencian mereka. Agar kau dapatkan sesuatu, amal itu seutuhnya. Allah gak tidur, malaikat gak tidur. Taruh aja amalmu di pinggir jalan, ada yang ngambil, nggak perlu tahu siapa tuh orangnya. Kalau niat amal, yuridukum lil yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah berfirman, Allah mengendaki kemudahan bagimu. Yuridukumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah berfirman, Allah itu mengendaki kemudahan, bukan beban, bukan sesal, bukan sesak. Allah mengendaki kemudahan bagimu supaya gampang, supaya mudah, supaya nikmat, supaya nyaman. Dan tidak mengendaki walayuri, mengendaki kesukaran, kesulitan bagi kamu. Kamu sekalian, Allah benci orang yang punya kesulitan. Allah benci orang kena beban. Allah benci dengan orang yang menderita kekurangan. Orang model begini ini banyak dosa. Sempit rezekinya, sempit Pak. Ya, maka
pencahariannya, sempit nafkahnya, sempit pekerjaannya, sempit jabatannya, dosa. Ini harus banyak bertaubat. Satu hari istighfar kalau perlu 100.000 itu. Bukan cicilan cuma 3 kali, 5 kali, tidak. Hanya nonton TV saja, itu surat tobat istighfarnya 5.000. Orangnya masih hidup. Satu hanya nonton TV. Dan istighfarnya bukan astagfirullahaladzim gitu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Panjang. 5.000 sekali duduk. Apalagi kelalaian-kelalaian yang banyak. Ini masih hanya maksiat mata saja, hukumannya sudah istighfar 5.000. Bagaimana yang kamu maksiat hati? Bagaimana yang kamu itu sudah maksiat akalmu? Bagaimana yang kamu pelihara nafsumu ini? Wallahu a'lam. Kalau aku malu masuk surga. Yang jelas aku pantas masuk neraka jahanam itu. Gampang kalau sekarang murid. Saya salah guru, saya salah abah, saya salah. Tolong maafkan saya. Gampang. Maaf itu gampang. Kesalahan terus-terusan. Orang bodoh itu mau benar susah. Begitu benar salah lagi. Nanti ini dibenerin, yang lain salah lagi. Kenapa demikian? Ngawur sudah. Orang nggak punya agama, nggak punya akal itu. Dan Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah SAW idza fatathu shalah min al-lail waj'i ay ghairi sallam min an-nahar sintai asharata rak'atan. Rawah Muslim. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika Rasulullah SAW tidak mengerjakan sholat malam, baik karena sakit maupun karena sesuatu yang lain, maka beliau mengerjakan mengqadha pada waktu siang dengan 12 rakaat, yaitu sholat malam, tahajud 12 dikodok dengan sholat duha. Ngerti? Bukan mengkodok sholat tahajud. Duha tadi niatnya mengkodok sholat tahajud 12. Ini tahajud yang biasa dilakukan ditinggal, duhanya dijalankan, bukan niat kodok. Niat minta rezeki. Orang kurang minta rezeki. Saya nggak pernah lihat orang-orang sholat duha nggak minta rezeki. Belum sholat aja udah tahu, wah rezeki saya mulai sepi nih, saya harus duha nih. Kalau nggak duha nggak dapat rezeki. Memang kalau duha kamu dapat rezeki. Kalau kamu nggak doa, nggak sholat duha, kamu nggak dapat rezeki. Takaran rezeki itu bukan dengan sholat apa yang kamu maksud. Takaran rezeki itu kamu mengetahui apa yang diperdukan, apa yang diwajibkan, bukan yang dimaksud orang-orang. Dosanya penuh kayak aspal artinya. Duha 12 rakaat, maka bukan hilang aspal, tambah aspal. Kenapa demikian? Karena dia tidak mengetahui berapa minnya sama Allah. Harusnya malu. Orang salah kok minta itu, malu. Mintanya minta maaf, mintanya minta ampun, bukan minta duit.
dosa belum diampuni, maaf belum dimaafin, ya, maksa lagi minta sama Tuhan agar dikasih duit. Kurang ajar. Ini yang dapat hukuman. Sempit rezeki, nangis kamu karena dosamu yang tidak kamu sadari, yang tidak kamu ketahui, yang tidak kamu rasakan. Maka Allah akan menutup segala penjuru. Kalau ada kata dapat kamu rezeki, pasti rezeki haram. Akan menghalalkan segala cara, bahkan mengorbankan harga dirimu sekali dan kehormatanmu sekalian untuk mendapatkan sesuatu yang kamu bangga dengan dosa-dosamu itu. Menipu sekali akan menambah menipu 10 kali. Kamu tahu kalau orang nipu sekali, menutupi itu dengan nipu 10 kali, hanya untuk menutupi alibinya agar dikatakan orang baik. 10 dia nipu, 100 kali dia nipu, dan akhirnya menjadi tabiat. Itulah orang-orang yang betul-betul yang pantas jadi intip neraka. Itulah orang-orang munafik. Hati-hati, sadar mulai sekarang. Kita nggak main-main kalau bicara. Ya. Kelak saya akan diminta bertanggung jawab. Kenapa tidak kau terangkan ayat ini? Kenapa kamu tidak keras untuk menyampaikan ini? Bagaimana ini? Bab apa? Tawajuh. Bagaimana cara menghadap kepada Allah? Bagaimana cara menghadap dengan guru? Bagaimana bicara dengan guru? Bagaimana kita bicara dengan orang tua? Bagaimana kita bicara sama anak kecil? Dan bagaimana kita bicara sama orang bodoh? Dan bagaimana kita bicara sama orang lebih tua lagi? Akhlaknya ada, gak asal bicara. Itu yang disebut akhlak. Itu orang disebut orang punya agama. Bagaimana cara kita ikut orang? Kita dibawa sama orang yang bawa dikurang ajarin. Ya, mudah-mudahan itu semuanya nasihat ini. Kalau tidak, ibadahmu kurang ajar sama Allah. Kalau kurang ajar sama Allah, berarti kamu semua makhluk sama manusianya, bahkan binatang kamu ikut kurang ajar. Kalau sudah kurang ajar, tidak lain hukuman di dunia ditunjukkan, susahnya di dunia tunjukkan, sampai akhirat tambah susah. Dan susahnya di akhirat dikekalkan lagi jadi intipnya neraka. Orang kafir itu di atasnya, orang munafik itu jadi bahan bakarnya, kekal. Nah, mudah-mudahan itu nasihat saya diperhatikan. Jangan main-main dengan agama, ya. Jangan main-main kita nuntut ilmu. Jangan main-main kita datang Hadramaut, kita datang ngaji, kita datang ke ulama, kita datang untuk menuntut ilmu. Siapkan kamu berangkat kematian. Betul-betul orang mati nggak punya kuasa, tergantung yang punya rumah. Ini orang mati kemana-mana, namanya bukan mati. Serahkan urusanmu sekecil apapun, hilangkan semua kekuatan dan kemampuanmu yang semua limit terbatas, serahkan pada ahlinya. Niscaya kamu akan mendapatkan penataan dari Tuhanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.